Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab negara. Nama saya Kasinta Julianti, NIM 005. Mas Syaren Dirafi Pramudia Putra, NIM 1913111020. Mareta Lutfi dari Prodi Administrasi Publik Universitas Bayangkara Surabaya dengan NIM 1913111018. Saya Astrid Niasari dengan NIM 1913111028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, John Locke dan Rousseau. Negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Yang MacIver, sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur wajib dari suatu negara. Wilayah suatu negara dapat berupa suatu daratan, perairan, dan udara. Dengan adanya wilayah, tentu saja suatu negara akan memiliki batas. Wilayah ini biasanya diatur lebih lanjut dengan suatu perjanjian. Unsur yang kedua yaitu rakyat atau penduduk. Unsur yang kedua dari suatu negara adalah rakyat atau penduduk. Rakyat adalah suatu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi, setelah ada suatu wilayah, maka negara haruslah memiliki orang yang mendiami wilayah tersebut. Biasanya terdapat kesamaan tujuan dari sekumpulan orang tersebut. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Setelah adanya wilayah dan rakyat, maka unsur negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan suatu negara biasanya berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jenis pemerintahan biasanya dibentuk oleh para pendiri negara tersebut. Ketika unsur di atas, maka unsur selanjutnya adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain sangat penting artinya bagi kedaulatan suatu negara. Adapun pengakuan tersebut terbagi menjadi 2 macam, yaitu de facto dan de jure. Selanjutnya yaitu ada sifat negara. Menurut dasar ilmu politik, sifat negara dibagi menjadi 3, yaitu ada sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat menyeluruh. Untuk sifat memaksa, yaitu negara dapat memaksakan kehendak melalui kekuasaan. Selain itu, negara juga memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Pemaksaan ini bertujuan agar peraturan yang dibuat negara ditaati dan tercipta ketertiban. Yang kedua yaitu ada sifat monopoli. Sifat monopoli artinya yaitu negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting dan itu tujuan untuk kepentingan orang banyak. Dalam bernegara, tujuan dan peraturan ditetapkan oleh negara secara monopoli. Artinya, hanya ada satu sistem yang digunakan, yang ketetapannya itu sudah diatur oleh negara. Sifat yang terakhir yaitu ada sifat menyeluruh. Sifat menyeluruh yaitu artinya negara berhak dan wajib mengatur semua warganya tanpa terkecuali dalam hal perundang-undangan. Sifat ini dikenal dengan equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Hukum berlaku bagi semua tanpa memandang golongan atau latar belakang. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi negara, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. 1. Melaksanakan pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.
Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Welfare state. Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya, seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. 3. Fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadi serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Negara wajib mampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. 4. Fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Di sini saya akan membahas tentang tujuan berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara tentunya memiliki suatu tujuan. Setiap negara itu sendiri tentu saja berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat kelengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara itu sendiri dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara itu sendiri yang bersangkutan. Setelah mengetahui tujuan negara, maka Anda juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.